dia membawa banyak bukti transfer dan lain-lain sampai setumpuk gitu. Saya suruh baca satu-satu, ya saya baca, ya saya cuma bisa bilang oke, sebagai seorang ayah, walaupun misalnya keterbatasan ketemu sama anak, tetapi menurut saya pada saat itu Ko Ruben bertanggung jawab untuk kehidupan finansial anak dan urusan rumahnya pada saat itu. Ibu mengenal sosok Sarwenda ini seperti apa sih? Karena kan seperti kita tahu saat ini Sarwenda sendiri bisa dibilang cukup buruk Bu saat ini di publik. Ya itu terserah publik menilai ya. Saya kembali lagi kan ini kepentingan saya bicara ini masalah anak. Kalau saya mengenal sosok Sarwenda ya baik gitu loh. Saya nggak pernah melihat waktu itu saya sering ketemu Wenda juga kan, dia memang masih belum ada pasangan baru ya, masih ya fokus sama anak, kerjaannya live di rumah. Saya berapa kali ke rumahnya juga, ya saya nggak tahu gitu. Setelah saya berpikir kayaknya saya udah nggak bisa lagi menengahi urusan rumah tangga ini, saya juga siapa ya kan, saya juga nggak mau akhirnya saya punya ada salah satu pihak benci sama saya karena saya takut dinilai terlalu ikut campur. Tapi saya punya batasan sampai kapan saya memberikan masukan. Nah pada saat itu karena juga Ko Ruben juga udah pada tahap yang ya sudahlah gitu, ya sudah, saya juga berhenti untuk berkomunikasi ke Wenda juga. Oke, tapi Fitri tadi kan sempat bilang Ruben banyak curhat cerita kondisi ekonomi Ruben itu sekarang jatuh seperti apa sih? Nggak ada jatuh, nggak ada. Kan ini mengenai permintaan dan mengenai informasi tentang rumah kan, katanya kan ada berita apa tuh saya nggak tahu apa disita bank, mau disegel dan lain-lain begitu kan. Pada saat itu saya kasih tahu gitu, nggak mungkin gitu loh kalau misalnya telat baru sekali bank lalu menyegel gitu kan, ya kan pasti ada prosesnya, ada pelelangan dulu, bla bla bla, ada peringatan dulu dan lain-lain gitu. Nah, saya melihatnya pada saat itu mungkin Wenda juga belum mengerti, nggak tahu siapa yang kasih tahu juga, sehingga dia merasa ketakutan kalau rumahnya disita. Walaupun misalnya pada saat itu jauh gitu, toh sampai hari ini kan masih di sana juga kan. Mungkin ada keterlambatan iya, atau mungkin Ko Ruben juga sibuk atau apa kan, saya nggak tahu. Tapi menurut saya pada saat itu memang kewajiban Ko Ruben masih berjalan. Bu, ibu kan kenal sekali sama mereka berdua ya Bu. Ketika ada podcast tentang pinjol, tentang segala sesuatunya, ibu lagi masa iya Ruben seperti itu atau mungkin nggak? Seperti apa sih? Ya kalau pinjol kayaknya bingung juga ya, kenapa harus ada pinjol gitu. Ko Ruben ya daripada ke pinjol mungkin orang yang ya aku rasa nih daripada pinjol itu kan ada maksimum ya. Maksimum tuh berapa sih kalau pinjol? Paling 50 juta. 20 juta kan? 20 sampai 50 juta. Taruh 50 juta. Mungkin nggak mungkin ke pinjol, kalaupun dia butuh mungkin cari aku ya. Itu sih simpelnya. Kenapa harus ke pinjol gitu? Aku kalau Ko Ruben ke pinjol sih agak nggak percaya ya. Tapi nggak tahu kalau memang ada buktinya. Tapi setahu aku nggak mungkin kalau seorang Ruben Onsu gitu iseng banget bisa download aplikasi pinjol ya. Tapi dilihat dari kasus menengahi selama hampir 2 tahun setahun ini, ibu mereka yang paling kencang, yang paling merasa paling maksudnya ibu yang paling kuat, paling gak mengalah itu di dua pihak itu antara Ruben dan Wenda itu siapa? Saya nggak bisa mengatakan itu karena pada posisinya kan lagi-lagi ini anak ya. Tetapi kalau saya bisa sedikit berpendapat ya, anak-anak kan masih di bawah umur dan anak-anak kan tinggalnya sama ibunya. Mungkin kalau misalnya waktunya ketemu Ruben, anak-anak ini lagi main misalnya gitu, males misalnya gitu ya, lagi asik main gitu ya. Kalau misalnya pada saat itu misalnya nggak bisa, nah ini jadwalnya kamu ketemu ayah misalnya gitu ya, memang harus dipaksa gitu. Toh kalau misalnya anak-anaknya deket lagi main sama Ruben pun kan mereka happy kan. Kita sering melihat kan bagaimana Ruben ceria sama anak-anaknya gitu. Tapi bagaimana bikin anak ini move dari waktu sama ibunya, begitu waktu sama ayahnya memang harus ada yang mengingatkan. Dan kayak sekolah aja, misalnya anak tuh malas sekolah, nggak bisa kamu harus sekolah gitu, atau lagi les malas les ya nggak bisa kamu harus les ya, harusnya begitu juga sih menurut pendapat saya begitu. Oke Kak, mungkin Ko Ruben sendiri Ruben atau Wenda datang atau
telepon untuk meminta penengahan ini? Waktu itu ya saya lupa ya, sering banget gitu. Nanti dari pihaknya Wenda, Kak begini, aku cross check lagi sama Ruben, katanya begini. Nanti Ruben jawab lagi begini ya. Intinya sih saya tidak berpihak ke salah satu pihak, tetapi saya sudah melakukan dan memediasi menurut saya yang terbaik buat mereka berdua ya. Tanggapan mereka ketika dimediasi sama kakak dikasih pengertian satu sama lain, mereka seperti apa? Ya karena anak-anak waktu itu ada di Wenda, ya Ruben lebih ke ngalah ya. Itu yang saya bilang, kita kalau saya ingat waktu itu bulan puasa, kalau habis sahur kita teleponan kan nunggu sholat subuh, banyak surat tentang bagaimana rasanya dia sepi, kangen sama anak. Kadang-kadang saya bercandain aja, udahlah Pak Ruben, nanti anak-anak besar juga, nggak ada namanya bekas saya. Kak, mungkin selain Ruben cerita soal anak, adalah sih Kak, selain cerita soal anak Ruben kepada kakak? Nggak ada, selain itu ya dia, karena aku juga pernah melihat buktinya, ya dia sebagai ayah memang bertanggung jawab terhadap finansial keluarganya. Kalau sampai akhirnya, saya dengar kan akhirnya stop kan, mungkin batas sabar Ruben itu udah pada titiknya, kayaknya aku enough deh Kak, aku kayaknya mau speak up deh. Aku waktu itu masih sempat pikirin lagi, tapi ya karena ada, kalau nggak salah gara-gara live ya, ada yang kata-kata omongan kasar itu, ya saya juga udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Udah, itu kan haknya Ruben juga untuk protes ya terhadap ucapannya. Oke Bu, kalau kita lihat kan buat orang tua yang sudah punya anak pasti sulit kalau pisah sama anak. Sepanjang yang Ibu tahu, Ruben ini kan kalau depan kamera selalu ceria ya. Saat dia curhat sama Ibu, serapuh apa sih ternyata seorang Ruben ini? Ya sudahlah, sedih lah kalau diceritain, dia sering nangis juga kalau lagi di rumah. Sorry ya Ruben ya. Nah, mungkin kan di TV kita lihat yang dari Jawa itu, kalau misalkan ternyata perkenalannya hebat gitu sampai kayak gitu. Nah, mungkin di momen itu apakah Ruben juga cerita terkait dengan masalah sebesar apa yang waktu itu ada? Kalian boleh percaya boleh tidak, Ruben itu tidak pernah cerita kalau masalah. Dia nggak pernah cerita kalau misalnya ada pertengkaran yang ada di CCTV itu. Saya melihat Ruben juga ke saya masih melindungi Wenda sebagai istrinya. Mungkin takut juga kalau saya ini kan orangnya AA BB gitu ya, mungkin dia nggak mau kalau bercerita tentang perkelahian itu, takut saya juga akhirnya udah nggak bisa netral lagi gitu kan. Ruben juga menjaga banget itu untuk biar saya itu tetap netral, untuk melihat dia tidak ingin dibela. Sekali lagi dia tidak ingin dibela, tetapi dia karena mungkin saya lebih tua juga dan saya juga pernah mengalami perceraian di rumah tangga saya, dia meminta pendapat sebaiknya bagaimana. Kemarin aku sempat ada di podcast itu, ada Wenda sama Korensu, dia bilang kalau misalkan ada sempat anak-anak dibully, nah mungkin itu sempat kan? Saya belum nonton podcastnya, dibulinya gimana. Nah, kalau misalkan Ruben tadi pernahkah ada omongan itu mungkin khawatir terhadap anak-anak yang rumah tangga keluarganya itu sedang rapuh gitu, mungkin terus akhirnya anak-anak terdampak juga di sosial media? Enggak, kalau Ruben sih lebih ke terakhir yang karena viral ya. Saya ingatnya waktu ada anaknya lagi nginjekin siapa namanya? Gio. Ya. Terus di pangku itu yang kadang-kadang yang begitu tuh dia langsung telepon kan, aku sedih deh kan, anak aku kok begini, aku aja ayahnya nggak pernah begini. Udahlah Ruben ya, aku cuma bisa nenangin aja kan. Tapi melihat kemesraan Wenda yang terlalu vulgar juga dalam arti dia diumbar itu juga Itu hak Wenda. Tapi seingat saya waktu itu ketika Wenda juga punya pasangan, Ruben minta tolong ke saya, Kak Wenda kan udah punya pasangan, kan kayaknya enak ya kalau misalnya nih Wenda lagi sama pacarnya, dia mau pacaran nih, anaknya dititipin ke aku, yang gitu loh. Ya sebetulnya good idea itu, cuman lagi-lagi aku nggak sanggup menyampaikan karena kan Wenda punya alasan tersendiri. terakhir dari aku, Kak Ruben suka nangis ya, sering nangis nggak mau? Kalau rindu sama anaknya suka lah. Suka.
dia sering baca Al-Quran kan kalau lagi sedih. Bahkan saya juga kadang malu ya sama Ruben kalau dia lagi terpuruk gitu, dia udahlah kak, aku kalau lagi begini aku gelar sajadah aja. Ya bagus. Mungkin karena terkait dengan kan ada Onyo juga ya. Mungkin sempat cerita juga soal Onyo yang akhirnya pulang gitu bersama Ruben. Sekarang kan awalnya kan sempat bisa, akhirnya sekarang kembali ke Ruben. Kalau Onyo sih kita nggak pernah membahas terlalu spesifik, cuman Ruben merasa dimanapun Onyo mau tinggal itu silahkan Onyo. Onyo kan sudah besar juga. Kalau sekarang memang Onyo udah sama ke Ruben, ya mungkin itu pilihan Onyo ya. Karena setahu saya waktu tinggal sama Wenda pun kan baik-baik aja. Nah, saya nggak terlalu membahas masalah Onyo karena membahasnya global, masalah anak-anak semua termasuk Onyo di dalamnya. Tapi boleh ya aku. Nah mungkin ketika akhirnya kalau Ruben bikin story gitu ya, bukan panjang sebelum dari kakak sendiri, mungkin sejauh apa sih kak? Iya, karena begini, karena kan kadang-kadang netizen ini suka berpikir aku ini suka ikut campur ya. Mana mungkin aku ikut campur kalau aku nggak dimintain pendapat gitu. Aku tuh orangnya nggak kepo-kepo amat juga gitu, tapi karena mungkin banyak teman-teman yang menganggap aku ini bisa dituain karena aku tuh memang lebih tua dari mereka kan ya. Ya kalau misalnya bertanya ya aku kasih saran, ya mungkin mereka merasa nyaman cerita sama aku. Aku selama ini kan diem, walaupun aku tahu dari berapa tahun lalu awal-awal viral ini kan aku nggak ada bersuara karena aku menghargai masing-masing pihak untuk menyelesaikannya sendiri gitu. Sampai akhirnya gara-gara kemarin itu, gara-gara Koko Hiro aku lagi live kan, Koko Hiro naik, aku ditanya ya jadi aku spontan menjawab. Tapi aku juga udah minta maaf sama Wenda juga, sama Ruben juga. Harusnya aku nggak ngomong ya, tapi karena ada pertanyaan mendadak begitu, mau nggak mau aku harus menjelaskan biar masyarakat juga tahu bahwa sebelum adanya kekisruhan ini tuh sebetulnya mereka berdua ini sudah kasih saran untuk jangan ribut-ribut gitu. Tapi mungkin kalau sendiri waktu dulu itu dengan samanya mungkin pasti ini tuh adalah sesuatu yang mengucap sampai akhirnya ada perceraian gitu ya awalnya. Nah waktu itu tuh sefatal apa sih sampai akhirnya ya benar-benar Kita nggak bisa ngomong sefatal apa, namanya kalau rumah tangga udah pisah berarti kan udah nggak ada rasa suka ya. Cuman begini loh teman-teman ya, banyak mungkin orang yang berumah tangga berpisah dengan tidak baik-baik aja itu banyak. Tapi aku melihat walaupun Ruben itu berpisah dengan Wenda, sampai berapa lama Ruben itu masih melaksanakan kewajibannya sebagai ayah, dan gak sedikit juga nominalnya. Ya mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Banyak loh para laki-laki nih yang udah cerai ya sudah, lupa anak istri, lupa ya sudah, pergi aja. Kenapa aku bisa mengatakan itu? Karena Ruben bawa semua buktinya. Ini kakak, silakan kakak baca. Ya aku baca ya. Sampai aku bercandain, enak jadi mantan istri kamu ya gitu. Semua itu dirembes gitu. Mungkin banyak perempuan pasti yang iri kalau di posisi itu gitu. Nah, bagaimana walaupun mereka bercerai sampai sekecil-kecilnya itu diganti gitu sama Ruben, sampai saya nggak lihat nggak ada yang diganti sama Ruben. Oke. boleh aku lanjut sedikit ya. Kita mau ganti tema boleh? Boleh, Tadi- nggak apa-apa. Terakhir. Nah ini terkait dengan yang Ruben mengganti nomor WhatsApp yang dicari-cari sama Sarada, mungkin dari Ruben sendiri ada pembelaan sertifikasi terkait itu karena yang dikatakan oleh pihak dari Sarada tuh memang susah dihubungi, jadi sekali dihubungi itu nggak direspon kayak gitu. Aku aja sering ngeliat Ruben ganti WhatsApp, bisa aja nyari. Ya itu bukan alasan yang harus kita perdebatkan. Kak, juga kemarin juga di dalam podcast Densu juga dikatakan bahwa diduga Ruben ini berselingkuh, Kak. Mungkin tanggapannya seperti apa? Diduga Baru dengar saya berselingkuh sama siapa? di podcast itu. Ya nggak tahu ya, kalau saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngelihat dan saya nggak pernah dengar juga kalau Ruben berselingkuh sih. Nggak tahu, nggak mungkin lah.